Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang menyatukan berbagai bangsa. Namun dalam perjalanan waktu, Paulus mendapatkan jemaatnya di Korintus terpecah-pecah. Mereka mengaku jemaat dari Paulus, Petrus, Yesus, dan sebagainya. Kristus tidak terbagi-bagi, maka pembaptisan oleh siapapun bukan alasan untuk terpecah-pecah. Gereja sungguh terpecah-pecah ketika Martin Luther yang hidup pada tahun 1484 sampai 1546, yaitu seorang imam di Jerman, melihat kekurangan dalam tubuh gereja. Ia merasa terpanggil untuk memperbaiki gereja, namun kemudian lahirlah gereja Lutheran. John Calvin 1509 sampai 1564 di Swiss mendirikan gereja Calvinis. Henry ke-8 yang hidup tahun 1509 sampai 1547, Raja Inggris memisahkan diri dari gereja Katolik Roma karena Paus menghalangi niatnya untuk bercerai dan menikah lagi. Maka lahirlah gereja Anglikan. Gereja yang didirikan Martin Luther dan John Calvin dikenal dengan gereja reformasi atau gereja Protestan. Perpecahan makin luar biasa karena gereja Protestan terpecah lagi, tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh dunia. Untuk menyatukan gereja yang terpecah-pecah, ada ide dan gerakan ekumene, yaitu kegiatan kebersamaan dari berbagai gereja. Ternyata gerakan ini juga dicurigai sebagai ajang saling mempengaruhi dan menjaring pengikut. Gerakan karismatik adalah salah satu gerakan yang menyatukan semangat dalam menggereja, tetapi ternyata menjadi gereja tersendiri yang merenggut keanggotaan dari berbagai gereja lain. Untuk menampung kebebasan berekspresi dalam gerakan karismatik, Gereja Katolik membentuk pembaharuan karismatik Katolik yang pahamnya berdasarkan ajaran Gereja Katolik. Perpecahan gereja membuat orang bertanya, gereja mana yang paling benar? Pertanyaan yang mengundang perdebatan sepanjang masa. Gereja-gereja Protestan merasa yang paling benar karena gereja yang lahir dari perbaikan atas kesalahan gereja pada masa lalu. Namun kalau ditanya lagi, gereja Protestan denominasi apa yang paling benar? Karena setiap denominasi lahir juga dari perpecahan yang mereka alami. Gereja-gereja Protestan sepakat untuk tidak sepakat dengan gereja Katolik, tetapi di antara mereka juga tidak sepakat satu sama lain dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Gereja Katolik Roma menyadari bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang bisa jatuh dalam kesalahan. Untuk itu, gereja selalu berusaha mawas diri dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dalam perjalanan waktu, Gereja Katolik Roma tetap eksis dan berkembang ke seluruh dunia. Gereja Katolik berhasil menyatukan umat beriman di dunia sampai 1 miliar lebih. Ini bukti gereja Katolik konsisten dengan ajaran Yesus Kristus sejak zaman para rasul, yaitu Rasul Petrus sebagai paus pertama di Vatikan. Dari waktu ke waktu, dari paus pertama dan berikutnya hingga paus yang sekarang, gereja Katolik memiliki dokumentasi ajaran yang berkesinambungan. Denominasi gereja Protestan lebih bersifat lokal dengan ajaran sesuai dengan ajaran pendeta masing-masing. Gereja Katolik ada di berbagai kota di dunia dengan ajaran yang sama, liturgi yang sama, dan ibadatnya memiliki tema yang sama. Kemanapun kita pergi, kita bisa beribadah dalam gereja Katolik. Umat Katolik juga terorganisir dengan rapi di setiap paroki. Mereka tersebar di lingkungan-lingkungan yang terorganisir dalam suatu kepengurusan yang mempermudah pelayanan gereja dari kota sampai ke desa, bahkan sampai ke stasi yang terjauh. Kalau ada musibah keluarga, pengurus lingkungan akan segera turun tangan melayani dan mendampingi keluarga atas nama paroki dan gereja Katolik. Tuhan Yesus memberkati.